Hari ini saya mau kasih tentang Tuhan Yesus setia. Ini udah bosen ya, Tuhan Yesus setia. Makanya Anda dan saya harus juga setia. Kata Ratapan 3, ada satu ayat saya senang, ada lagunya banyak pakai ini. Ratapan 3 ayat 22-23. Ratapan 3 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23 berkata, selalu baru setiap pagi besar kesetiaan Tuhan. Coba luar biasa nggak ini ya? Kita belum tentu setia. Ada ayat yang terbaliknya nih, coba liatin ya. 1 Timotius 1 ayat 12. Habis Ratapan 3 22-23, bawahnya kasih ayat 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12 berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Yesus menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi aku bersyukur kepada Yesus Kristus karena Yesus Kristus menganggap saya setia. Saya sangat percaya kalian yang sudah di ruangan ini sudah masuk pelayanan belum? Sudah kan? Sudahlah, kamu hijau sudah. Kan orang kalau pelayanan itu harus yang setia sama Tuhan. Tetapi Tuhan tahu kita tidak setia. Tuhan menganggap saya setia. Padahal Tuhan tahu kita belum tentu setia. Udah kalau Dia anggap kita setia, maka Dia mempercayakan pelayanan kepada kita. Keren apa enggak coba? Sebab kalau menurut teori orang yang setia kepada Tuhan, kan ada tuh sebanyak sekali PD bilang begini, kalau dia 5 kali datang maka dia baru boleh masuk jadi anggota. Kalau dia datang 10 kali acara besar begini baru boleh dia jadi apa. Kalau dia lihat dalam 1 tahun kedatangannya sama absensinya besar kedatangannya, boleh dia masuk nominasi menjadi pengurus. Semua begitu. Mesti lihat orang yang setia baru dikasih pelayanan. Tapi Tuhan tahu ke kita kayak apa. Maka Dia cuma bilang cincai dah cincai. Saya anggap kamu setia aja deh. Saya anggap aja Hari setia, Acil setia, Heni setia, Yuliana setia. Udahlah semuanya udah pada setia. Ada Adeline setia, Kara setia, Linda setia, semuanya setia. Maka saya kasih pelayanan ini. Luar biasa ya. Dia anggap kita setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada Dia. 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil saya kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ayo ulang lagi rame-rame baca dari sini 2, 3. Allah yang memanggil saya kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi berkali-kali tadi dari ratapan perjanjian lama, ini dari perjanjian baru, bahwa Allah menyatakan diri bahwa Dia setia. Dan kita alami di dalam hidup.
Kalau kita bisa lewati, saya dah nggak usah kalian deh, saya aja. Kalau saya bisa lewati tahun 23 dalam keadaan yang sangat baik, semua baik. Nggak ada persoalan yang buat saya nggak bisa tidur gitu ya. Di hari tua semua jalan baik. Itu karena Tuhan saya setia. Tuhan saya, Tuhan kalian juga. Dia sangat peduli dengan apa yang saya alami. Dan sesungguhnya dia tidak memberikan pencobaan melampaui kekuatan saya. Pada waktu diberikan, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Dan itu saya alami di sepanjang tahun saya mengiringi Yesus. Dan Allah kita adalah Allah yang tidak pilih bulu, tidak pandang muka, kata firman. Kalau saya ditolong, saya sangat percaya. Seharusnya, selayak, sepantas, sewajarnya kalian juga ditolong Tuhan. Amin. Jadi kalau Anda belum merasa pertolongan Tuhan, kalau belum merasa solusi dari Tuhan, salah siapa? Salah Tuhan apa salah kita ini? Salah kita. Ya. Kalau kita belajar serius, mungkin belum waktunya. Tapi nggak usah kita bersungut-sungut, nggak usah. Kita nggak usah bertanya-tanya sama Tuhan. Kok saya nggak dijawab? Kenapa sampai kapan Tuhan begini, sampai kapan? Nggak usah. Pertanyaan itu nggak usah keluar dari mulut kita. Karena Tuhan kita setia. Dia selalu peduli. Mungkin belum waktunya. Persoalan yang sedang dialami mungkin sedang mendidik kita. Karakter kita sedang diubah supaya kita memiliki karakter Kristus. Jangan pernah bertanya sama Tuhan, sampai kapan Tuhan, keburu saya mati. Nah tuh orang kalau suka ngomong gitu. Jawabannya percuma, kalau sampai saya mati, saya udah tua. Aduh, itu kan orang tidak percaya dengan penyelenggaraan Tuhan. Selalu periksa diri, selalu periksa diri. Saya senang sekali, ini ada satu ayat ya, saya kasih sering. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Saya sangat lagi senang dengan ayat ini. Nggak ada ini di catatan saya, tapi saya kok kepengen kasih lagi. 1 Korintus 3, 16-17. Tidak tahukah saya bahwa saya adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam saya. Stop. Saya ulang. Saya adalah bait Allah. Roh Allah ada. Kan waktu kita dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada nggak sama kita? Ada. Tanam dulu nih, Roh Kudus ada di kita. Kita punya Roh Kudus gitu ya kan? Nah, ayat 17 kita baca, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, saya ya. Jika ada orang yang membinasakan saya, ini membinasakan kata aslinya bukan dibunuh mati gitu ya. Berbuat jahat sama saya, berlaku tidak adil sama saya, menganiaya saya, berbuat curang sama saya, ngomong yang gak benar, fitnah saya, diabaikan saya, segala hal yang buruk dilakukan. Jika ada orang yang melakukan buruk kepada saya, maka Allah akan membinasakan dia. Karena tadi pakai kata binasa, jadi ini binasa. Kita nggak usah ngomong yang kasar begitu. Tapi Allah akan berperkara sama dia. Bisa nangkap nggak gitu?
Allah yang akan berperkara. Sampai sini maka pelajarannya catat. Jangan membalas jahat dengan jahat. Itu ada di ayat lain. Ayat 16 mau berkata bahwa kalau ada orang jahat sama kita, jangan balas. Itu kuncinya. Ya, kalau saya ngajar misalnya ayat itu kalimat pertama dari ayat 17 berarti kita tidak boleh membalas apapun orang jahat sama kita, biar kita serahin sama Tuhan. Itu kesimpulan saya waktu saya baca ayat ini. Tapi saya bersyukur bahwa kesimpulan itu didukung oleh 5 ayat. Yang belum catat ya. Roma 12 ayat 17. Satu lagi Roma 12 ayat 21. 1 Petrus 3 ayat 9. Ayat 9. Matius 5 ayat 44. 1 Tes 5 ayat 15. Coba bagus enggak tuh? Roma 12 ayat 17. Habis ini janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ini kalau kalahkan kejahatan dengan kebaikan, bisa apa enggak? Susah apa gampang? Susah. Yang saya tanya bukan susah apa gampang. Saya mau tanya bisa apa enggak Heni? Nah itu kuncinya yang saya bilang. Ya, bisa. Kalau sampai ada di kitab suci kita disuruh sama Tuhan, kita pasti bisa. Sebab Tuhan tidak mungkin menyuruh kita melakukan apa yang kita tidak bisa. Catat itu. Ya, jangan takut bahwa Tuhan menyuruh hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita, yang Dia mau kita menjadi saksinya. Mana mungkin Dia menyuruh kita hal-hal yang bisa mempermalukan kita. Bisa nangkap gak nih teman-teman? Jadi kalau kita mau, kita berusaha, kita berjuang, pertolongan Roh Kudus, kita bisa apa enggak Heri? Pasti bisa. Pasti bisa. Jadi jangan pernah bilang gak bisa ya teman. Bisa. Saya dengar ada satu paroki, pastornya bilang semua pekerja di paroki itu di atas 60 mesti meletakkan jabatan. Mesti dari pembagi komuni, diakon, ketua wilayah, ketua lingkungan, semuanya mesti muda. Dan ternyata ada berapa lingkungan tidak ada ketuanya. Karena semua bilang apa? Nggak bisa. Bukan nggak bisa. Tapi mereka belum dilahirkan kembali. Dan mereka belum merasa perlu. Karena mereka nggak perlu Tuhan, jadi mereka tidak mau berkorban untuk Tuhan. Saya ulangi ya. Karena kamu merasa nggak perlu Tuhan, maka kamu tidak mau berkorban untuk Tuhan. Kalau kamu udah pernah merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa setianya Tuhan dalam hal-hal yang paling sulit dalam hidup kita, maka disuruh apa aja kita mau. Amin apa enggak? Ya kan? Kita sudah merasakan bagaimana Tuhan tolong. Tetapi banyak juga
udah rasain kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat dari Tuhan. Tapi kalau hidupnya belum dilahirkan kembali, belum mengenal kebenaran firman, maka pengorbanan dia hitung-hitungan sama Tuhan. Bisa nangkap gak begitu? Kan saya udah ini, masa ini lagi, masa saya lagi, berapa banyak tuh kalau disuruh. Gua lagi gitu. Padahal kalau mau pertolongan Tuhan minta terus-terusan gak? Ya, udah dikasih masih kurang. Masih mulai. Tapi kalau suruh balas kebaikan Tuhan bilang apa? Nggak bisa. Saya sibuk, nggak mungkin saya nggak mungkin. Jadi nggak mau bayar harga atas semua pengorbanan Tuhan. Ya, oke. 1 Petrus 3 ayat 9 coba baca. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Nah, jadi kita sudah lakukan ayat 9 belum? Biasanya orang ingat ayat 12-nya. Bisa nangkep gak teman-teman? Orang selalu ingat ayat 12-nya. Tapi ada bagian ayat 9-nya yang mesti kita lakukan. Sama nih ntar 1 Korintus 3 sama nih. Ya. Selalu yang kita ingat ayat 12-nya, tapi bagian kita ayat 9-nya tidak kita lakukan. Coba kita tambahin lagi yang tadi aku udah bilang. Matius 5:44 baca. Matius 5:44. Tetapi Yesus berkata kepada saya, kasihilah musuh saya dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya saya. Jadi gimana? Udah gak boleh balas, mesti doain lagi. Munafik Ibu Cun, munafik gue digituin. Orang lagi benci, orang lagi jengkel, masa saya berdoa berkat bakal dia? Kalau yang belum saya ulang lagi. Semua firman Tuhan tidak masuk akal, tulis. Perintah Tuhan enggak masuk akal. Hampir semua perintah Tuhan tidak masuk akal. Baru bisa taat kepada firman Tuhan hanya pertolongan Roh Kudus. Bisa nangkep nggak? Ya tadi kayak kamu bilang gitu. Kalau belum lahir baru, kalau belum tahu firman, nggak bisa lakukan. Jadi Anda lihat betapa pentingnya mengenal firman Tuhan yang adalah Allah sendiri. Coba pikir teman-teman. Kalau kita berjuang untuk melakukan perintah Tuhan, berjuang nih, nangis-nangis tetap kita lakukan. Kita doakan, kita taat kepada perintah Tuhan. Sebenarnya Tuhan lagi ngikis segala kekurangan kita, bukan? Iya enggak? Semua perintah Tuhan ujung-ujungnya mengubah karakter kita. Ingat itu. Betul apa enggak, Hen? Makanya tuh firman Tuhan bukan pengen saya jadi pewarta, saya kepengen jadi ini jadi itu, bukan. Nomor 1 firman itu harus kita lakukan dulu.
kita harus bisa melakukan ayat-ayat yang kita coba ajarkan ke orang. Enggak mungkin kita ajarkan ke orang kalau kita sendiri belum melakukannya. Yang penting bukan soal saya udah ikut semua retret. 4-5 orang selalu tantang saya. Ibu Cun omong retret apa? Semua saya udah ikutin. Tapi gue lihat karakternya kagak berubah tuh. Jika ada orang membinasakan saya, jadi berbuat jahat sama saya, maka Allah yang akan berperkara kepada dia. Ya kan? Nah ini penting, ini ayat untuk kita. Sebab saya, bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah saya. Coba perhatikan. Jadi bait Allahnya harus kudus apa enggak? Harus. Jadi jangan salahin orang. Jangan bilang kenapa dia jahat. Kenapa dia tega begitu. Tetapi selalu karena kita tidak boleh balas, maka selalu tertuju kepada kita. Apakah saya sebagai bait Allah adalah bait Allah yang kudus? Selalu berputar kepada itu. Siapa yang mulai? Apa kesalahan saya? Kenapa saya buka peluang? Kenapa menyediakan kepala untuk digetok? Kenapa bodoh banget kamu? Makanya dicak orang. Kenapanya saya? Kenapanya saya? Supaya kita bisa terus moving. Terus kita move on. Terus kita grow up. Urusan saya dijahatin itu urusan Tuhan. Urusan saya diperlakukan gak adil itu urusan Tuhan. Bagian saya adalah terus memperbaiki diri. Bagian saya terus berubah menjadi bait Allah yang kudus. Amin. Sampai nenek-nenek begini saya selalu. Kemarin satu hari saya ngobrol-ngobrol sama anak saya, anak kandung. Dan saya ditegur. Dan saya bilang dia betul. Saya bersyukur sekali punya anak yang berani negor saya. Ya, lama kita ngobrol. Saya bersyukur, saya tahu biar sampai hari tua saya punya banyak kekurangan. Kalau orang tidak sayang sama saya, kalau orang tidak mau saya menjadi lebih baik, dia diemin aja kesalahan. Jadi teman-teman, kalau ada orang tegur kamu dan itu sakit, jangan marah dulu. Renungkan apa yang dia omong. Mungkin bersyukur ada orang yang berani tegur kita. Kita harus bersyukur. Emangnya kita betul terus. Mentang-mentang kita lebih pintar. Mentang-mentang kita lebih tua. Mentang-mentang kita lebih pengalaman. Maka salah satu ciri kerendahan hati pelajaran saya adalah orang yang mau menerima nasihat. Catat itu. Biasanya kalau orang dinasehatin nyautnya apa? Iya gue udah tahu. Gue udah tahu juga lu cerewet. Gue udah tahu gitu. Tapi kitanya gak berubah-berubah. Masih bagus ada orang mau nasehatin kita. Amin gak? Bayangkan kamu lihat sejarah membuktikan. Orang-orang besar yang sudah tidak terjamah, yang sudah tidak bisa terima nasihat. Orang-orang yang hidupnya udah diktator. Gak usah jauh-jauh yang gede-gede, ada contoh. Di dalam keluarga kita ada kok. Maka dia akhiri hidup di dunia ini tidak ada damai sejahtera sukacita.
Dia yang merasa sendirian, kesepian, gak dicintai. Dia merasa udah capek, lelah, berkorban. Semua yang salah orang luar, semua yang salah orang luar. Dia gak salah, terus dia mati. Kesian gak nih? Jadi teman-teman, mulai hari ini di tahun yang baru, belajar terima nasihat orang. Semakin orang berani nasihat, jangan lihat negatifnya dulu, lihat positifnya. Untung ada orang mau nasehatin kita. Bayangkan kalau cuman manggut-manggut aja di depan kita, padahal dia nggak damai sejahtera sebagai keluarga, bagian keluarga kita, sebagai pegawai kita, sebagai rekan sekerja kita, sebagai bos, sebagai anak buah kita. Coba bayangin. Mungkin dia dipakai Tuhan untuk menegur kita. Amin. Seringkali orang yang kita tidak suka dipakai Tuhan untuk menegur, memperbaiki kita. Maka latihlah mata kita untuk melihat bukti dari kehadiran Allah. Bukannya bukti dari ketidakhadiran Tuhan. Mengapa kita harus melatih mata kita, pikiran kita? Mengapa? Sebab apa yang kita cari, itulah yang akan kita lihat. Catat ini. Mengapa kita harus melatih mata kita? Ingat gak kalau pelajaran dilahirkan kembali kan mindset harus dirubah. Mindset di rumah knalpotnya mulut. Tetapi mulut kan ditolong oleh mata kan, kelihatan kan. Maka latih kata Filipi 4 ayat 8. Yang baik, yang manis, yang sedap didengar itu kan. Edson aja hafal ayat itu. Itu yang kita pikirkan. Jadi kalau ini dipikirkan, mulutnya juga keluar positif. Matanya juga dilatih untuk melihat yang positif. Bisa nangkep gak gitu? Saya lihat si Henny. Kalau saya matanya liatin terus kebaikannya, saya akan menemukan kebaikan daripada Henny. Bisa nangkep gak gitu? Tapi kalau mata saya liatnya ngomongnya yang jelek aja, Henny ada kejelekannya gak? Ada. Maka sebab apa, catat ya ini ya, sebab apa yang kita cari, itulah yang akan kita lihat. Catat itu. Mobil kecil tuh, mobil kecil yang listrik tuh, apa punya, siapa punya? Yang 300 juta apa? Wuling yang kecil ya, 300 ya. Teman saya pakai, ih keren juga ya gitu. Karena saya lihat, iya banyak apa enggak sih? Katanya kalau kena tabrakan, listriknya mati, orang nggak bisa keluar. Jadi aku kepikiran, kalau si Eson di dalam nggak bisa lari gimana gitu. Jadi aku matanya aku liatin di jalan, kalau jalan. Banyak orang udah pakai. Bisa nangkep? Apa yang saya cari, itu yang saya lihat. Tapi kalau saya nggak cari, lewat begitu aja. Nggak diperhatiin. Kalau orang udah ngomongin, misalnya suami ini ya, kita lagi jengkel marah sama dia. Waduh, semua yang jelek kelihatan gak? Ingat aja, setan bantu kerja. Ingat gak lu dulu? Dulu lu diginiin lu. Tuh apalagi benci sama mertua. Ya emang dia kurang ajar dulu begini. Terus setan ingetin, yang kita udah lupa. Setan ingetin. Jadi tambah benci. Bisa nangkep gak? Tapi kalau kita di dalam Tuhan, sebenarnya ilmu konseling aku diajarin sama ME nih dulu. Dulu kan saya mau jadi tim ME. Masa sih udah kawin 15 tahun gak ada yang baiknya? Udah kawin 20 tahun mau bercerai.
Sebab fokusnya yang dicari yang negatif. Maka diajarin di dalam retret perkawinan selalu coba lihat positifnya. Betul nggak Hari ngomong begitu? Nah, kita lihat positifnya. Dicari. Waktu mertua sakit siapa tuh yang ke WC-in, yang lap-lap, yang bersihin. Waktu drop income pasangan siapa yang nolong. Terus digali terus yang kebaikan. Banyak gak yang kebaikannya? Banyak. Jadi apa yang kamu cari, itu yang kamu dapatkan. Dan firman Tuhan mengajar kita untuk selalu melihat yang positif. Omong yang positif. Pikir yang positif. Itu Filipi 4 ayat 8. Jadi itu latihan, ingat ya, itu latihan. Kita harus berjuang dengan kekuatan Allah supaya mampu jadi teladan hidup. Catat itu. Berjuanglah dengan kekuatan Allah. Sebab tanpa kekuatan Allah kita udah capek gak? Cun, suruh sabar aja Cun. Sampai kapan Cun? Suruh diem aja ngalah-ngalah, sampai kapan Cun? Nah gitu kalau pakai kekuatan kita. Tetapi berdoalah, Tuhan berikan saya kekuatan ekstra supaya saya bisa lewati hari-hari yang gelap ini. Kan di Mazmur 23 ada, ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, tongkatmu, gadamu, itulah yang menghibur aku. Amin. Tanpa pertolongan Tuhan, banyak orang bunuh diri. Nggak sampai bunuh diri, jadi stres. Dulu saya muda ya, dokter psikolog psikiater pasti tuh orang gila ke situ. Makanya orang tua kalau kesuruh ke psikolog, ke psikiater, emangnya gue gila ya gitu. Tapi hari ini anak-anak aja pergi ke psikolog, betul gak? Dulu mental health gak ada tuh, di pelayanan mental health gak ada. Mental health baru ada sekarang kan. Di mana-mana ada seminar mental health, dulu gak ada tuh, aman-aman aja. Karena apa? Waktunya sudah singkat, maka iblis kerja berat. Dia mau rebut kita. Makanya kita juga jangan mau kalah. Kalau iblis kerja berat, kerja keras untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, maka kita juga harus apa? Giat belajar firman Tuhan. Kalau enggak, malu jadi pekerja Tuhan, jadi hamba Tuhan, tapi jadi mangsa iblis. Di mana ayatnya? Yakobus 4 ayat 7. Betul nggak? Coba cek cepetan. Iya, Yakobus 4 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu tunduk kepada Allah, lawan iblis, ia akan lari daripadamu. Stop. Jadi kalau tadi Henny bilang, dia nggak tunduk kepada Allah, dia cuma luarnya doang. Kalau kita tunduk kepada Allah, maka kita bisa lawan suara-suara iblis. Kita bisa lihat semua masalah dengan kacamata Allah. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mendidik kita. Maka tuh lihat nggak ayat selanjutnya. Mendekatlah kepada Allah. Lihat nggak? Dan ia akan mendekat kepadamu. Loh Tuhan udah kasih sarana, udah kasih segala, tapi kita nggak mau dekat, kita nggak mau tunduk, bagaimana? Itu tadi Rita bilang, free will Tuhan kasih kita, semua udah dikasih, tapi kalau kita nggak mau tunduk, nggak mau mendekat, mana bisa? Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Heran ya kalau baca firman ya.
Cocok aja, ada aja yang cocok sama kita ya. Hai kamu yang mendua hati, mau Tuhan Yesus tapi mau ego kita juga. Mendua hatinya bukan mau Yesus tapi mau berhala, bukan. Mau Yesus tapi mau kehendak saya juga jadi. Bisa nangkep gak itu? Mau jalan Yesus tapi mau jalan saya juga jadi. Gak bisa. Hai Kak, ini lucu deh ya, orang-orang berdosa. Ini orang berdosa ayat 8 bukan orang yang gak kenal firman loh. Sebab ayat awalnya tunduk kepada Allah, jadi udah tahu firman. Tapi gak tunduk. Kalau dia orang dunia, lawanlah iblis. Ya orang dunia ikut iblis, kok gimana lawan iblis? Jadi ini sebenarnya ayat ini orang yang udah kenal firman. Tapi hatinya nggak mau tunduk, hatinya nggak mau mendekat, hatinya nggak mau taat, hatinya tidak setia kepada Tuhan. Maka dia bilang sucikanlah hatimu. Lihat nggak? 1 Samuel 16 ayat 7, catat itu bagus. Mari kita baca suara keras ya, biar kuping kita dengar. 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Sebab aku telah, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Keren gak sih? Ya, bagus sekali ayat ini. Manusia melihat yang cakep, yang keren, yang badannya tinggi gede kayak Harry, yang mobilnya Lamborghini, yang rumahnya keren, gitu ya kan? Tetapi sayang, Tuhan melihat hati setiap orang. Makanya hati kita, pikiran kita, itu yang harus dikuduskan, itu yang harus dibersihkan, itu yang harus disucikan. Sebab kita memiliki Allah yang setia, maka kita juga berjuang harus setia kepada Tuhan. Nah, ini dulu coba kita baca Yohanes 1 ayat 12, 13. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Stop. Semua orang yang menerimanya, nyanya apa? Kata ganti apa? No, diberinya apa lagi? Nyanya siapa lagi? Coba pikir. Yohanes 1 bicara tentang firman. Jadi ini kata ganti ketiga. Semua orang yang menerima firman Tuhan diberi Bapa kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tulis ya, jangan kalau nggak ngerti tulis. Sebab nyanya ada 2. Dan dalam kaitannya Yohanes 1 bicara tentang firman. Jadi orang yang mau jadi anak-anak Allah harus ngerti firman Tuhan apa enggak, Lucy? Harus. Kamu mau jadi anak Allah tapi kamu kagak mau baca firman, enggak mungkin. Sebab ini ayatnya jelas sekali. Kalau saya menerima firman Allah, maka diberinya Bapa kuasa menjadi anak-anak Allah. Tanpa kita memiliki firman Tuhan, maka kita nggak bisa menjadi anak-anak Allah. Jelas nggak?
Jadi menjadi anak Allah harus hidup oleh firman apa enggak? Harus. Bayangkan begitu banyak ladang, tuaian banyak, pekerja kurang, kata firman. Berapa banyak hari ini orang sangat memerlukan Tuhan. Banyak sekali orang memerlukan Tuhan. Makanya ada mental health. Tetapi dari dulu sampai sekarang sedikit sekali yang menjadi pekerja di ladang Tuhan. Maka kalian yang rajin PA, satu hari kalian mau tidak mau, kalian ditunggu-tunggu sebagai pemberita kabar gembira. Hari-hari semakin jahat. Orang yang kenal firman aja tadi kata Henny hidupnya dunia. Maka Tuhan sedang mencari orang-orang yang bukan hanya hidup dengan firman Tuhan, tetapi yang melakukan firman Tuhan. Amin. Dan ini sedikit sekali. Itu firman yang bilang, tuaian banyak, tapi pekerja kurang. Pekerja yang menjadi teladan hidup. Kalau cuma omong doang di atas mimbar gampang. Tetapi yang ngomong di atas mimbar apakah hidupnya menjadi teladan banyak orang. Siapa itu anak-anak Allah? Mereka, ayo baca. Mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini kelahiran baru bukan? Jelas. Jadi kelahiran baru perlu apa enggak? Bukannya perlu lagi. Yesus omong sama Nikodemus. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Di mana ayatnya? Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 3, ayat 5, ayat 7. Ini Yesus omong sama Nikodemus. Nikodemus kira-kira umurnya udah 60 tahun. Sebab dia pemimpin agama Yahudi. Dia bukan imam. Dia lebih daripada imam. Mungkin dia uskup. Karena pemimpin agama Yahudi. Dia gak bilang imam. Pemimpin agama Yahudi. Ya kira-kira uskup. Dan Yesus baru anak muda. Anak si Usup sama anak si Maria. Tukang kayu. Berani-beraninya ngomong sama si uskup. Dia ngomong 3 ayat. Coba baca ayat 3-nya Heri. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Bayangin Allah. ya, kalau tidak dilahirkan kembali, ia gak akan, jangan kata masuk. Lihat aja juga gak bisa lihat kerajaan Allah. Ayat 5 yang kenceng dong Heri. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya, lihatin gak? Apa artinya dilahirkan kembali? Harus dilahirkan dari air dan roh. Saya gak bahas sekarang. Udah pernah saya bahas tahun-tahun yang lalu. Ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Bayangin teman-teman, hanya 7 ayat. Yohanes 3, 1 sampai 7. 2 ayat menjelaskan Nikodemus. 3 ayat omong tentang kamu harus, sekali lagi, harus dilahirkan kembali. Jadi ini penting sekali. Banyak orang tidak mengerti. Karena tidak dilahirkan kembali, makanya tidak ngerti firman Tuhan yang kita ngomong dari pagi tadi. Harus mengerti.
Jadi teman-teman, ayo belajar supaya kita dilahirkan kembali, 2 kali lahir. Orang anak Tuhan 2 kali lahir. 1 lahir dari keinginan laki-laki tadi katanya. 2 dilahirkan dari keinginan Allah. Maka tadi kan ayatnya jelas. Ayat 5 paling jelas. Dilahirkan dari air dan roh. Air tuh firman Roh Kudus. Aduh, ntar Bakku ke situ lagi bosen nggak? Aku kasih ya. Apa stop dulu? Udah 11:30. Aku stop dulu ya. Aku mencari. Ya, kita seru banget ya. Kita di tahun yang baru kita mendapatkan pengajaran yang seru banget. Dan saya percaya bahwa pasti semuanya dapat sesuatu untuk menjalani hidup tahun ini. Nah, sekarang kita perhatikan dulu, mohon bersabar untuk beberapa buah pengumuman. Mohon tidak meninggalkan Zoom karena setelah pengumuman Mami melanjutkan kembali pengajarannya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah ikut di dalam Zoom ini. Dan kita tadi sudah mendapatkan makanan rohani yang luar biasa dari Mami Chun. Dan saat ini saatnya bagi kita memberkati komunitas kita, tempat di mana kita bertumbuh dan tempat kita belajar bersama-sama dengan memberikan persembahan kasih ke rekening komunitas BCA 12713918844 atas nama Pan Kurniati _Sabrina. Terima kasih untuk setiap persembahan kasih yang diberikan oleh Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati beratus kali lipat ganda. Berikutnya, praise and worship. Ya, praise and worship, kita akan bertemu kembali di praise and worship tanggal berapa ya? Jadinya 18 ya. Ya, tanggal 18 Januari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Praise and worship ini adalah wadah bagi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga berdoa bersafaat bersama-sama, mendoakan segala wujud-wujud permohonan dan pergumulan kita. Juga akan ada kesaksian sehingga yang ikut di dalamnya bisa merasakan bahwa selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Dan meeting ID-nya sama dengan meeting ID PA Senin. Ya, jadi tidak berubah ya. Dan untuk mengenal lebih lanjut tentang praise and worship, kita bisa menghubungi Henny di 0878 7869 1589. Next, ada lagi jendela jiwa mungkin? Ya. Ya, ini ada pendalaman Alkitab oleh Evri Ludoni setiap Jumat jam 7:30 malam. Jadi bagi yang masih haus akan firman Tuhan, kita bisa bersama-sama belajar lagi di pendalaman Alkitab Evri. Ini Zoom meetingnya di 995-639-6891 dengan passwordnya Yesus. Dan kita juga ada jendela jiwa setiap Rabu di YouTube channel Komunitas Santo Thomas. Pastinya jendela jiwa itu selalu penuh dengan bintang-bintang bintang tamu ya, pembicara-pembicara yang dari Komunitas Santo Thomas yang pastinya ada Romo Justinus Adianto sebagai moderator dan juga Mami Chun Wahono. Nah, tema untuk jendela jiwa tanggal 17 Januari jam 5:30 itu adalah kasih mula-mula. Bintang tamunya, pembicara tamunya itu Devi Syani, ini pewarta Thomas juga dari T2. Dan ayat pendukungnya di Wahyu 2 ayat 1-6, ini kita fokus di poin 4. Ayat 4-nya, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi bagi yang rindu ya, kemarin jendela jiwa sempat libur ya, bisa ikut lagi jendela jiwa dengan tema kasih mula-mula. Terima kasih, yang belum subscribe silakan subscribe dan juga like YouTube channel Komunitas Santo Thomas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali lagi ke pengajaran Mami. Iya. Mari kita teruskan lagi, teman-teman. Yuk kita masuk lagi.
Orang yang lahir baru itu paling jelas di ayat 5. Yohanes 3 ayat 5 itu paling jelas. Kamu harus dilahirkan dari air. Air bicara tentang firman Tuhan. Dari mana Ibu Cun? Yohanes 4 ayat 14. Coba baca. Tetapi minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. nggak Amin. pakai kan. Jadi liatin nggak? Ini sampai si wanita yang di pinggir sumur bilang, aduh mau dong, air itu mau dong, supaya saya nggak haus-haus lagi, supaya saya nggak pergi ke sumur lagi. Kan dulu begitu. Emangnya enak kayak kita buka ledeng cor begitu? Kan dia mesti pergi ke oase gitu. Maka di mana ada oase, di situ pasti ada kampung gitu, ya, tempat air. Jadi kata Yesus, kamu kalau minum air ini ya nggak akan haus lagi. Maka si perempuan bilang, mau, saya mau. Malahan air itu akan menjadi mata air di dalam orang yang bersangkutan, terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air itu adalah firman. Catat kalau belum tahu. Air yang memancar, yang membawa kita kepada hidup yang kekal, air itu adalah firman. Oke. Terus harus dilahirkan dari air dan roh. Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6. Coba cepat. Galatia 4 ayat 6. 2, 3. Ya, dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh meroh anaknya ke dalam hati kita sehingga kita bisa berseru, ya Allah, ya Bapa. Saya baru sadar ya, ketika dulu saya doain orang-orang, saya baru-baru pelayanan masuk ke rumah sakit, segala gitu masih muda. Susah amat sih ngomong, Allah Yesus tolong saya, Yesus tolong. Dia udah pakai selang, udah ngomongnya udah lemah. Mau diajarin apa orang udah begitu. Maka saya cuma ajarin gini, bilang, Yesus tolong saya. Ngomong dengan segenap hati, Yesus tolong saya. Gitu aja cukup. Orangnya udah tua, udah gak ada tenaga, udah selang-selang di mana-mana. Banyak orang gak bisa loh. Kayaknya gampang ya. Yesus tolong saya. Dia cuman Yesus, Yesus, Yesus. Udah. Itu juga udah bagus. Kalau bukan pertolongan Roh Kudus, kita gak segamblang begini ngomong. Harus pertolongan Roh Kudus. Sadar kalau kita bisa hidup sekarang, bisa sampai 2024, itu karena pertolongan Yesus dengan Roh Kudusnya. Firman dengan kuasanya gitu. Kita ngomongnya gampang. Tapi orang tuh ya, kalau belum kenal Yesus, gak ada Roh Allah, susah sekali mau ngomong Yesus tolong saya, susah. Doa, firman, komunitas, menjadi pelayanan, menjadi pola hidup. Catat itu. Banyak orang gak baca firman, gak tahu firman, segala pelayanan gak, komunitas enggak. Tapi kalau mati maunya sorga. Mimpi itu aku bilang. Apa? Ekaristi, ya pastilah. Orang kalau kenal firman lah. Kan orang ke gereja belum tentu cinta Tuhan. Tapi orang cinta Tuhan pasti ke gereja. Gitu. Tapi orang yang tidak dilahirkan kembali, kan jadi lahirnya cuma dari rahim ibu. Matinya berapa kali? 2 kali. 1 kali mati secara jasmani,
Satu kali lagi, binasa kekal. Bayangkan, firman Tuhan mengajari kita untuk roh jiwa yang kekal. Hanya ada 2 tempat kekal, sorga atau neraka. Jadi kehidupan kita gak usah ditanya, semua mau masuk sorga, semua. Tetapi ketika tubuh jasmani menjadi debu tanah, kemana roh kita pulang? Sangat tergantung kehidupan Anda dan saya di dunia ini. Bisa nangkep? Semua orang mau ke sorga, tapi mau pulang ke sorga atau ke neraka nanti tergantung kehidupan kita selama di dunia. 1 Petrus 1 ayat 5, tinggal 2-3 ayat lagi. Jadi pola hidupnya, doa, firman, komunitas, pelayanan itu menjadi pola hidup. 1 Petrus 1 ayat 5 berkata, 2-3. Dalam kekuatan Allah, garis bawahi ini Acil. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Bukan kuat gagah kita sendiri. Ayat tulis bahwa kalau kita bisa sampai 2024 dalam keadaan baik, itu kita dipelihara dengan dalam kekuatan Allah. Terus karena kamu menantikan amin. Jadi kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ini ada 2 ayat sebagai terakhir yang sudah terlalu sering saya kasih. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Di mana ayatnya? 2 Kor 3 ayat 5b. Kita baca bersama-sama 2-3. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. No, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau kami sanggup lewati masa kelam, kalau kami sanggup tutup tahun 23 dalam begitu baik, itu semua bukan kuat gagah kita, tapi pekerjaan Allah. Dan ayat terakhir adalah Zakaria 4 ayat 6. Ini 2 ayat terakhir yang harus dihafal. Semua anak PA harus hafal ini. Sudah, mari kita baca. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada saya. Jerubabelnya ganti saya. 2-3. Inilah firman Tuhan kepada saya. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Hanya karena kekuatan roh Tuhan saya bisa lewati sampai hari ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup sampai di sini.